Ya, ini banyak ruko yang tidak ditempati ya, dan juga untuk apartemennya juga mangkrak. Saya juga nggak mengerti pola pikir daripada Wika ya. Pertama dia membangun kan harus ada evaluasi proyek ya, harus benar-benar kondisi itu clear and clean, baru dia bisa memberikan, istilahnya itu membangun kan menghutangi dulu. Ini tidak, setelah Wika membangun dan tidak terbayar, otomatis kan negara yang rugi. Pola pikir seperti ini yang harus kita rubah, mindsetnya mindset salah. Pertama, kalau kita melakukan kerjasama antara proyek, pengembang dan Wika itu harusnya jelas dulu di awal masalah legalitas. Setelah legalitas baru ke masalah pembangunan kan. Jadi supaya apa? Supaya jelas kalau Wika membangun pada pembangunan di aset ini ya, dan aset ini harus clear and clean kan. Tapi kalau aset ini sudah jadi jaminan bank, yang rugi juga Wika. Karena Wika mau eksekusi juga nggak bisa karena sertifikat induk ada di bank. Gitulah. Jadi pola pikir yang menguntungkan diri sendiri itu harusnya dibuang mulai saat ini. Supaya Surabaya ini jadi kota kondusif dan benar-benar kota melek hukum, dan tidak ada pengembang-pengembang nakal yang bisa menggunakan kesempatan ini untuk ngeruk keuntungan yang luar biasa. Uang ada, tapi mental tempe percuma. Untuk kerugian 2019 adalah 500 miliar. Dan untuk sekarang ini karena makin lama makin bengkak, dihitung sama BPKP, BPK itu masalah untung rugi dan juga bunga, maka akan berkembang terus. Dari 1,5 T bisa naik lagi. Harus kita beresi dari awal, terutama para Pemkot, untuk mengeterapkan peraturan dengan saklek. Contohnya mengapa dengan saklek? Kalau nggak saklek, enak teman-teman ini kan, teman-teman pengembang ini kan, dia menggunakan uang sedikit mungkin untuk jualan gambar, dijual ke masyarakat, dia dapat uang. Setelah masyarakat lunas membayar ke dia, sertifikat induk tidak ada. Itulah. Jadi itulah pola pikir jahat itu harus kita potong, kita pangkas. Ayo pemerintah kota. Dan saya juga sebagai pembeli itu awalnya tertarik karena di mall-mall itu banyak promo yang luar biasa kan, dan gede-gedean, menyebabkan kita itu tertarik. Wah, ini luar biasa, ini besar ini proyek ini kan. Kita sudah nggak lihat ke belakang lagi karena kita sangat percaya. Tapi kalau kondisi seperti ini sekarang, masyarakat Indonesia untuk beli apartemen sudah tidak percaya lagi. Hati-hati ya teman-teman ya. Kita lebih baik di depan ngomong terus terang, sertifikat induk mana, ada apa enggak? Kalau ada, baru kita berani beli. Kalau enggak, otomatis bodong pasti ya. Juga untuk undang-undang perumahan saat ini, kalau enggak clear and clean, tidak mungkin bisa transaksi. Yang baru enak diterapkan dengan kondisi sesuai dengan aturan, tapi yang lama dulu harus kita beresi. Ya, tidak ada perlindungan dari pemerintah. Karena pemerintah sendiri itu tidak mau jalan dengan mengeterapkan hukum sesuai topoksinya. Contohnya, karena tugas dia untuk ngawasi kok. Kalau ada orang bangun nggak genah seperti di Avenue 88 itu kan, untuk hidran untuk apa, cuma ditempel aja. Tapi kenyataan tidak ada airnya. Bila ada kebakarannya cuma sudah walau alam kan gitu ya. Mengapa kok nggak dicek sama pemerintah, antara pemerintah kota gitu kan? Juga masalah pemadam kebakaran itu kan cuma ditaruh aja, diperpanjang, nggak diganti kan gitu ya. Terus juga di Avenue 88 gitu, aneh kan, karena perannya Waskita juga sebagai peran pengembang ini kan gila. Waskita itu BUMN sebagai pelaksana, kontraktor, kok sekarang memiliki apartemen, kan aneh ini kan. Banyak pelanggaran hukum dilakukan. Makanya perannya pemerintah kota harus tegas. Kalau nggak dijalankan dengan disiplin, ya seperti ini terus, masyarakat kecil yang akan dirugikan. Dan yang enak adalah yang mereka yang maling-maling itu mendapatkan uang dengan mudah dan tidak tersentuh oleh hukum. Makanya saya dengan teman-teman yang ada di Balingil tetap akan meneruskan pidana pada pengembang yang nakal. Ya, untuk harga apartemen semuanya di
Surabaya khususnya itu hancur lebur karena tidak ada kepercayaan pada masyarakat pada apartemen ini kan, karena banyak kasus, makin lama makin menyedihkan. Karena kita sendiri yang beli apartemen itu bukan masyarakat dari menengah ke atas, otomatis kan masyarakatnya menengah, karena nggak mungkin beli rumah biasa yang lebarnya besar, otomatis kan beli apartemen yang harganya murah bisa diangsur. Di sinilah perannya daripada pengembang-pengembang nakal itu menggunakan kesempatan untuk dimanfaatkan dan dikeruk keuntungan, kita jadikan objek. Diri sudah masuk dari tower B, tower C. Di dalamnya itu antara tower B dan tower C itu sama, ada plang barang milik Wika dan kondisinya sama semua, masih kopong ya, dan alat-alat di situ masih tersegel, ditulis barang milik Wika. Jadi di atas sendiri juga ada lagi peralatan-peralatan yang di gedung ujung sendiri itu adalah peralatan dari besi-besi yang hancur lebur semua ya, dari milik Wika. Di belakang juga ada green yang rusak, terus di tengah juga banyak besi-besi yang korosi. Dan ini kalau ditotal dijumlah sama BPK akan nambah kerugian setiap saat, karena negara tidak mau rugi, ditambahkan terus untuk bunganya, untuk dendanya pasti tambahkan terus, ditagihkan pada pengembang. Dan di sini makin berat peran pengembang. Kalau nggak diselesaikan, otomatis akan terus dihitung terus sama BPK sebagai beban daripada pengembang. Kasihan pengembang, makanya harus cari jalan. Dan untuk masalah Wika yang sudah dilakukan oleh Wika ini kan menjadi keanehan, karena apa? Karena Wika sendiri itu beberapa di apartemen lain itu dibayar, jadi menggunakan pembayaran dengan apartemen. Nanti Wika diberi berapa apartemen sebagai pembayaran, sebagai kurang bayar istilahnya itu. Kan ini jadi masalah, apalagi Wika itu BUMN dan tidak boleh sebagai pengelola. Itulah, jadi kita harus tertibkan. Di sini peran pemerintah kota harus berani untuk mengambil langkah tegas. Kita tertibkan sesuai dengan alur dan aturan yang berlaku. Pasti semua akan jadi baik. Harus berani. Untuk tips teman-teman yang akan beli properti, nomor satu, kita tanyakan legalitas keabsahan daripada surat-surat. Nomor satu itu kan surat-surat induk ada apa enggak. Dan nomor dua, kita harus melihat fisik bangunan ya. Kalau mereka jualan gambar walaupun surat-surat ada, jangan sudah, karena itu adalah developer maupun pengembang tidak bodoh ya, dia menunggu uang-uang Anda untuk digunakan membangun. Jadi harusnya kan dia ada uang sendiri untuk membangun, dan sudah dibangun baru menjual pada Anda, supaya surat SHM Indo itu aman. Dan kalau sudah jual ke Anda masing-masing, mereka harus pecah. Jadi SHM SRS, otomatis para penghuni itu dapat bagian masing-masing. Ini yang harus dicermati ya. Jangan karena percaya, karena mau dibohongi, kita masuk perangkap. Jangan. Pada perumahan juga gitu, tanyakan surat induknya ada apa enggak. Setelah surat induk ada, seandainya KPR ke bank mana? Seandainya Bank Jatim. Jadi kalau saya KPR ke Bank Jatim, otomatis Bank Jatim sudah memecah, sudah ada sertifikat milik masing-masing, milik nama masing-masing yang akan akad kredit itu aman teman-teman ya, karena jelas-jelas kita tidak ditipu. Tapi kalau in-house, seandainya setelah in-house selesai semua, Anda menanyakan surat induk, si pengembang ini putar-putar, ya otomatis uang Anda akan jadi pancaan. Kasihan Anda. Untuk pembelian apartemen saat ini, Anda hindari dulu dah. Karena apa? Karena rata-rata 90% kondisinya sama. Jadi banyak pengembang nakal menggunakan kesempatan ini untuk keuntungan mereka. Dihindari dulu. Kalau memaksa Anda untuk membeli apartemen, itu tadi tips saya itu, Anda harus mengecek sertifikatnya ada apa enggak, juga legalitasnya. Dan di sini kan harusnya pihak pengembang itu menjual unit itu dalam kondisi clear
and clean. Kalau sertifikat induk dari awal sudah digadaikan ke bank terus baru dijual ke Anda, berarti kan ada penipuan. Karena apa? Karena Anda dicerumuskan. Seperti jualan mobil, mobilnya fisiknya dikasihkan ke Anda, BPKB-nya sama dia digadaikan ya. Suatu saat kalau ada masalah mobilnya pasti diambil karena lebih kuat surat daripada fisik gitu kan. Sama dengan apartemen ini, Anda menempati fisik, surat nggak dapat, yang kuat itu surat. Begitu ada masalah pada pembayaran, bank akan melakukan eksekusi, Anda akan diusir itu kan. Hati-hati.